الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung daripada kajian pembacaan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang kita berada di hadis ke-33 dari hadis mukhtasar ringkasan Sahih Al-Bukhari yang diringkas oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-33, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Kata Nabi bahwasanya di setiap hari itu ada dua waktu. Dua waktu yang mana di dua waktu tersebut malaikat saling berganti untuk turun ke bumi dan naik ke langit. Ada dua waktu. Jadi ini termasuk kelebihan yang Allah berikan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari malaikat-malaikat Allah tugaskan untuk menjaga kita. Tugasnya itu untuk membantu kita. Tugasnya untuk khidmat kepada Bani Adam. Mobil khusus, lebih terkhusus lagi untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saking mulianya umat Nabi,
Allah tugaskan beberapa malaikat atau beberapa grup dari malaikat untuk khidmat kepada kita umat Nabi Muhammad. Salah satunya ini, malaikat yang yata'aqabun, yang bersilih ganti turun ke kita untuk apa? Untuk menyaksikan daripada amal ibadah kita. Jadi ada beberapa malaikat atau ada satu kelompok malaikat yang Allah tugaskan untuk menjadi saksi di setiap amal ibadah kita. Kapan malaikat itu turun dan kapan malaikat itu naik, jadi dibagi dua shift sama Allah. Dua shift. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Allah mengatur tugas malaikat, itu bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan atau bisa kita tiru bagaimana kita kalau mau mengatur satu organisasi, satu perusahaan, yayasan, madrasah, pondok pesantren, atau negara. Itu semua ada bagaimana Allah mengatur petugas-petugas Allah dari malaikat. Malaikat 10 yang terkenal dari Jibril sampai Ridwan dan Malik itu umpama satu malaikat, contoh Jibril aja. Umpama Jibril Allah tugaskan untuk semua nekel 10 tugas itu, 10 tugas malaikat tersebut, maka Jibril mampu. Jibril, misalkan Jibril Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Kemudian Jibril Allah tugaskan untuk menyabut nyawa, mampu. Allah tugaskan untuk niup trompet, mampu. Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, soal untuk bertanya, menanyakan Bani Adam di alam kubur, mampu. Cuman dibagi sama Allah. Ini jadi pelajaran buat kita. Dan Allah pun, aslan Allah itu memang tidak butuh dengan siapa-siapa. Qiyamuhu binafsihi. Maksud dari qiyamuhu binafsihi, Allah la yahtaju ila ayyi syai'. Allah tidak butuh dengan siapapun. Umpama Allah nggak pakai, Jibril tidak pakai, Allah mampu. Tapi tidak, Allah ingin mengajari kepada kita bagaimana cara mengatur, baik itu negara atau kota atau organisasi, madrasah, yayasan, apapun yang kita dijadikan, yang kita dibebani amanah tersebut, bagaimana kita mengatur amanah yang kita pegang. Jadi sama Allah dibagi, ini tugasnya ini. Nah, salah satunya ini, malaikat itu banyak dan semua punya tugas. Istilahnya tidak ada malaikat yang nganggur, ya, tidak ada malaikat yang nganggur. Bahkan umpama ada satu malaikat, ada beberapa malaikat yang Allah tugaskan dari diciptakan misalkan untuk sujud kepada Allah, ya sudah dia sujud terus. Ada yang tugasnya untuk ruku kepada Allah, ruku terus dia. Sampai nanti meninggal dunia, malaikat juga meninggal, dicabut nyawanya nanti oleh malaikat Israel. Jadi semua malaikat itu ada tugasnya. Salah satu tugas untuk dua grup malaikat yaitu yata'aqabuna fikum. Malaikat tadi naik turun ke langit, naik turun ke bumi, naik ke langit untuk apa? Turun ke bumi untuk menyaksikan amal ibadah daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu naiknya? Ya, waktu naik malaikat tersebut dan turun malaikat yang berikutnya yaitu di waktu sholat subuh dan waktu asar. Waktu sholat subuh dan waktu asar. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri.
Mereka turun, mereka berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi malaikat yang tugasnya dari subuh itu sampai kapan? Sampai asar. Berarti kurang lebih 12 jam misalkan. Waktunya teratur 12 jam. Kurang lebih atau 10 jam, 11 jam. Yang subuh sampai asar. Masuk waktu asar, tapi di riwayat lain disebutkan asarnya itu sudah mendekati maghrib. Masuk waktu asar, mendekati maghrib, malaikat yang bagian jaga malam, istilahnya, bagian sip malam turun. Turun di waktu asar, setelah asar mendekati maghrib tadi. Kemudian ketika malaikat itu turun, yang bagian sip berikutnya, yang jaga dari subuh tadi naik ke atas. Begitu. Seterusnya, tiap hari begitu kata Nabi. Tiap hari begitu. Yang asar sampai subuh. Mendekati subuh, yang bagian untuk subuh sampai asar turun, yang bagian asar ini naik ke atas. Ini aturan ilahi. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menertibkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tertib semua. Ya, makanya sun Allahilladzi atqana kulla syai. Allah katakan di Al-Qur'an, semua ciptaan Allah itu itqan. Itqan itu rapi, teliti, bagus. Ya, produk Allah Subhanahu wa Ta'ala berkualitas. Makanya tidak ada ciptaan Allah yang tidak berkualitas. Semua ciptaan Allah pasti atqana kulla syai. Bagaimana Allah mengatur malaikat luar biasa sekali. Kemudian di waktu asar dan waktu subuh, ulama mengatakan ini menunjukkan betapa mulianya dua waktu tersebut. Waktu yang banyak kita lalai. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menyebutkan salat al-wusta, dirikanlah salat, kata Allah, dan salat wusta. Apa itu salat wusta? Allah baru menyebutkan dirikanlah salat dan dirikanlah salat wusta. Salat wusta itu ya masuk udah di salat sebelumnya. Tapi apa sehingga disendirikan oleh Allah untuk perintah salat wusta? Khilaf ulama. Tapi jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan salatul wusta salatul asri. Salat wusta itu salat asar. Di saking pentingnya salat asar, setelah Allah memerintahkan kita untuk salat, kata Allah, dirikanlah salat dan dirikanlah salat asar. Untuk apa diulangi sama Allah? Diperjelas salat asar, padahal asar termasuk daripada 5 waktu salat sebelumnya yang udah Allah sebutkan, saking pentingnya salat asar. Ulama tafsir mengatakan saking banyaknya orang lalai di waktu asar. Itu kalau yang begawi misalkan. Kalau tidak sholat di toko atau sholat di tempat kerjanya, pulang, selesai begawi jam 5. Ya sudah, jangan lagi sholat. Macet di jalan. Kalau orang yang tidak perhatian dengan sholat, tidak peduli. Pokoknya kelar begawi jam 5, selesai jam 5 langsung balik. Nah, nuntut tidak sholat, tidak peduli dia. Itu waktu. Atau orang yang udah pulang duluan, badan capek, nguling, lesu, nak sholat asar. Makanya sholat yang banyak dilalaikan. Sholat subuh, ada itu jangan tanya lagi. Sholat subuh. Masjid kalau maghrib rami, masya Allah. Kalau subuh sepi. Kecuali bulan Ramadan, rami subuh. Ya, tentu banyak yang sholat subuh. Kita tidak boleh suzon, ya. Banyak yang sholat subuh. Cuman dua sholat ini, sholat yang paling berat. Sholat asar, kita baru selesai aktivitas, badan masih capek. Sholat subuh, baru mau bangun tidur. Untuk orang yang tidak ada niat
Tidak ada perhatian dengan sholat, mungkin tak sholat. Nah, makanya sama Nabi besar Muhammad SAW dikasih tahu di waktu dua ini hati-hati, ada dua malaikat yang turun. Dua grup malaikat bergantian tugas di waktu ini. Menunjukkan betapa mulianya waktu ini. Oke, ulama mengatakan, Pak, waktu sebelum maghrib dan waktu sebelum subuh itu waktu yang paling mulia. Waktu sebelum maghrib usahakan jangan kita lalai mendekati maghrib. Jadi paling tidak ketika mendekati maghrib sudah kita ini termasuk orang yang siap-siap untuk sholat. Karena orang yang siap-siap untuk sholat maghrib dihitung pahala sholat. Kalau misalkan masih lesu nak ke masjid 10 menit lagi, seperempat jam lagi azan, ya sudah. Paling tidak di waktu itu jangan kita termasuk orang yang lalai. Bagaimana biar tidak lalai? Siap-siap. Siap-siap sholat, siap-siap untuk ke masjid. Karena orang yang siap-siap itu dihitung orang yang sholat. Orang yang lagi siap untuk sholat, pahalanya seperti pahala sholat. Jalan ke masjid. Itu waktu yang sangat berkah. Waktu malaikat tadi naik dan malaikat turun. Dan sebelum subuh, nah ini kayak berat. Bangun sebelum subuh seperempat jam misalkan. Seperempat jam, be. Nggak usah muluk-muluk dulu. Bisa istiqomah gitu. Bangun sebelum subuh seperempat jam atau setengah jam. Bisa sholat witir, bisa baca Al-Quran. Aduh, itu luar biasa. Istiqomah tadi. Kalau cuma sebulan 2 bulan, bisa kalau. Yang saya itu istiqomah. Dua waktu ini waktu yang sangat mulia. Banyak hal yang terjadi di situ, salah satunya ini. Malaikat naik turun di waktu tersebut. Makanya dalam sebuah riwayat, Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, hadis qudsi, bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Udhkurni sa'atan ba'da subhi wa sa'atan ba'da al-asri, akfika ma bainahuma." Kata Allah di dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, ingatlah aku sesaat." Nah, jadi sebelum subuh dan setelah subuh. Sesaat setelah sholat asar, maka aku akan cukupi kamu di antara dua waktu tersebut. Artinya rizkimu akan aku tanggung, akan aku perluas. Makanya habis sholat subuh juga tidak dianjurkan langsung tidur. Sebelum subuh udah dianjurkan bangun, habis sholat subuh tidak dianjurkan langsung tidur. Wirid dulu sebentar. Kalau bisa sampai isyrok. Setelah isyrok sholat, nah habis itu baru dah. Itu kalau mau ngikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika malaikat tadi naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, ditanya sama Allah. Allah bertanya padahal Allah Maha tahu, tapi tetap ditanya sama Allah. Apa kata Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian mendapatkan hambaku ketika kalian naik ke atas? Lagi apa mereka? Ditanya sama Allah. Lagi apa mereka? Lagi apa mereka ketika kalian naik ke atas? Nah, makanya kenapa di waktu itu kita dianjurkan untuk tidak lalai? Biar malaikat jawabnya pas kita lagi ibadah. Karena ditanya sama Allah. Makanya malu kita kalau tiap hari malaikat tanya, kami tinggalkan mereka lagi tidur, ya Allah, lagi tidur subuh. Kan malu. Walaupun Allah tahu, Allah tak tahu. Cuman Allah tetap namanya jadi tadi ada aturan Allah. Jadi Allah tanya, tugas mereka harus laporan sama Allah, ditanya sama Allah. Jika kalian meninggalkan hamba-hambaku, mereka lagi apa? Nah, yang dijawab, jadi ditanya sama Allah. Makanya Nabi pengen kita ini ketika amal kita disodorkan kepada Allah dalam keadaan yang baik.
Ketika beliau ditanya, Nabi, kenapa antum puasa hari Senin? Dijawab sama Nabi, Senin itu amal ibadah kita, amaliyah seharian kita selama satu pekan, satu minggu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin. Makanya kata Nabi, aku suka ketika amal sepekan, amal satu minggu ku disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan yang paling mulia. Begitu. Nah, ini Nabi ngasih tahu kita biar kita siap-siap. Biar kita tidak dalam keadaan lalai ketika malaikat meninggalkan bumi dan menghadap Allah, ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dalam keadaan yang sempurna. Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Itu juga salah satu alasannya. Karena di bulan Sya'ban amal satu tahun disetorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban dan seterusnya. Nah, jadi ada alasan tersebut, yaitu amal kita disetorkan kepada Allah, makanya kita dianjurkan untuk berada di keadaan yang paling sempurna. Kalau bisa jangan lalai di waktu-waktu tersebut. Ditanya sama Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian ketika meninggalkan hambaku? Sedang apa mereka? Fayaqulun, maka mereka menjawab, para malaikat. Tentu yang dijawab, yang ditanya sama Allah dan yang dijawab sama malaikat adalah orang-orang yang baik. Bukan sembarangan orang. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata mereka, ya Allah, ketika kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan lagi sholat. Ketika kami meninggalkan mereka, makanya bisa jadi ini setelah asar mendekati maghrib atau pas nian waktu asar. Makanya di waktu ini jangan lalai. Ketika kami meninggalkan mereka, ya Allah, di waktu asar, kami dapati mereka lagi sholat ibadah kepadamu, ya Allah. Yang dijawab yang itu, Jadi berarti yang ditanya cuman kelompok itu. Karena yang mereka jawab cuman orang-orang yang sholat, yang lalai dan mereka jawab, berarti yang ditanya sama Allah, ibadi, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Lagi apa mereka? Nah, ibadi di sini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Ketika Allah menisbatkan kalimat abdun di dalam Al-Quran saja, itu untuk orang-orang yang hebat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Siapa abdihi sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci zat yang menisrakan hambanya. Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah, ketika hamba Allah lagi ibadah, lagi salat. Siapa di situ? Hamba yang dinisbatkan kepada Allah, Nabi Muhammad. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, ini bukan hanya untuk Nabi, untuk semua hamba-hamba Allah yang jalan, yang hidup di muka bumi ini dengan akhlak, dengan tenang, dengan ketentraman. Kalau diajak atau dicaci sama orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, mereka tidak menjawab, mereka jawab dengan diam. Itu hamba Allah. Nah, jadi kalimat hamba ketika dinisbatkan kepada Allah, yang diinginkan pasti hamba yang spesial. Bukan sembarangan hamba. Bukan sembarangan makhluk Allah. Nah, makanya ketika Allah mengatakan, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku, lagi apa mereka hamba-hambaku, wahai malaikat? Malaikat paham langsung. Ini yang Allah ingin atau yang Allah tanyakan hamba-hambanya, karena Allah nisbatkan kepada dirinya, berarti hamba-hamba yang terpilih, yang rajin ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu. Maka yang dijawab sama malaikat itu.
Malaikat tak nyebut, oh ada yang lagi sholat ya Allah, ada juga yang lagi tidur, ada yang lagi maksiat. Dah. Yang dijawab cuman yang lagi ibadah. Karena yang dinisbatkan kepada Allah, hamba-hambaku, ketika Allah menisbatkan hamba kepada zatnya, berarti itu hamba yang terpilih, hamba spesial. Bukan sembarangan hamba. Kayak malaikat jawabnya juga pintar. Malaikat langsung ngerti, oh ini yang Allah tanyakan yang ahli ibadah. Kaifa taraktum, bagaimana kalian ketika meninggalkan mereka? Kenapa Allah tanya bukan bagaimana ketika kalian datang kepada mereka? Idah. Yang asar nih misalkan, yang asar naik menghadap Allah. Kata Allah, bagaimana keadaan mereka, lagi apa mereka ketika kalian tinggalkan mereka, kalian naik. Kenapa dah Allah tanya bagaimana keadaan mereka ketika kalian turun dari subuh? Tidak ditanya. Itu Allah tanya sama malaikat yang kaget pas subuh naik, bagaimana kalian tinggalkan mereka. Jadi yang Allah tanyakan yang terakhir, bukan ketika malaikat turun Allah tanyakan pas kamu turun mereka lagi apa. Tidak. Yang Allah tanyakan pas kamu naik mereka lagi apa. Ini mengisyaratkan, memberikan sinyal betapa penting al-a'mal bi khawatimiha. Yang penting itu finishnya. Makanya dianjurkan banyak-banyak berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hamba yang di hari-hari biasanya dia baik, dia melakukan amal ibadah, tapi karena su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, karena udah dicap dia akan meninggal dalam keadaan yang tidak baik, sebelum dia meninggal dia melakukan amal-amal jelek sehingga dia akan masuk api neraka, meninggal dalam keadaan bermaksiat. Makanya ini sinyal dari Allah, tanbih bahwasanya yang penting itu khatimahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini ayat agak membingungkan. Bagaimana kita bisa memastikan diri kita ketika meninggal dalam keadaan muslim? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang bisa menjamin dirinya bakal tetap muslim? Tidak usahlah jauh-jauh. 1 jam lagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini doa Nabi. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami berada di dalam agamamu. Itu doa Nabi. Nabi minta dimantapkan dalam agama. Apalagi kita. Apalagi kita. Makanya maksud ayat tersebut, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, artinya berpegang teguhlah dengan agama Islam, dengan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga kalian akan meninggal dalam keadaan Islam atau berpegang teguh dengan syariat. Kata Nabi, orang itu akan meninggal dengan kebiasaan apa yang sering dia lakukan. Biasanya apa? Maksiat. Nauzubillah, misalkan ada yang tiap hari mabuk, itu tidak menutup kemungkinan pas dia meninggal dalam keadaan mabuk. Ada yang sholat terus, tahajud terus, tidak menutup kemungkinan pas dia meninggal dalam keadaan sholat. Ada yang baca Quran terus, begitu seterusnya. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berpegang teguhlah dengan syariat sehingga itu jaminan kalian akan meninggal dalam keadaan muslim. Nah itu. Yang terpenting adalah finish akhir. Tapi kalau cik itu Ustaz, KGB ibadahnya nunggulah tua, siapa yang jamin? Kan yang penting finish. Tadi tidak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin ketika kita sudah tua kita akan sholat. Cara dari sekarang sholat biar sampai tua kita sholat begitu. Jadi memang betul yang paling penting itu pas finishnya, cuman kita tidak bisa menentukan finish. Kita tidak tahu bagaimana akhir daripada perjalanan kita.
Kita tidak tahu, remang-remang masih, tapi kita bisa memilih. Dari sekarang kita bisa milih, kita pengen jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pengen akhirnya baik, maka dari sekarang jadi orang yang baik. Maka insya Allah akhirnya baik. Gitu. Dijawab sama malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Malaikat jawab dan dilebihkan jawabannya. Kan Allah nanya, cak mana keadaan mereka ketika kalian tinggalkan? Lagi apa mereka? Dijawab sama malaikat. Ditambahi jawabannya, kata malaikat, ketika kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan sholat, dan ketika kami datang kepada mereka, ya Allah, mereka juga dalam keadaan lagi sholat. Jadi kami datang, mereka lagi sholat, subuh, kami naik, mereka lagi sholat, asar atau maghrib. Yang turun asar juga begitu. Kami datang, mereka lagi sholat, ya Allah, asar atau maghrib, kami naik, mereka lagi sholat subuh. Makanya penting sekali waktu ini, maka sangat dianjurkan kita untuk menghidupkan dua waktu tersebut. Dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di waktu-waktu tersebut kita lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diriwayatkan ada sebagian daripada aulia ulama itu ketika mereka masuk waktu malam atau waktu maghrib ini mereka pakai pakaian yang bagus. Udah siap-siap. Ngapa siap-siap? Untuk ngadepi tamu malaikat tadi. Biar malaikat tadi pas naik ditanya sama Allah, dia dalam keadaan yang udah siap, rapi. Dipakai itu aja. Waktu sebelum subuh, mendekati subuh, pakai pakaian yang bagus. Rapi maksudnya, wangi-wangian. Asar, setelah asar mendekati maghrib, pakaian yang bagus, rapi, wangi-wangian. Kenapa? Demi menghormati malaikat yang akan melaporkan keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tiap hari laporannya ke Allah kita sholat, insya Allah kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau kita tidak pernah disebutkan namanya kepada Allah, nah, naudzubillah min dzalik. Jadi dan ini ma'asyiral hadirin termasuk kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang Allah berikan nikmat seperti ini. Hanya untuk kita umat Nabi Allah berikan nikmat seperti ini sehingga tiap hari kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Ngasal diperhatikan sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat tersebut sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.